50 dino 100 dino. Utuhe sangang sasi 10 dino. Lah itu dicicil nek setahun niku misalnya dijukuk nek pas bulan Suro. Setahun dijukuk nek bulan Ramadan misalnya. Itu kapasitas untuk bener-bener mekek hawa, Mas. Sudah rasa sudah isi. Berarti kita meluruskan kekuatan adi hari-hari dan kakang kawah. Berarti yang boleh dimakan itu yang apa saja? Misal buah boleh berarti Mas ya? Ya oleh, nek nganyep itu malah gampang. Tapi rentan waktunya lebih lama. Daripada muteh. Karena langsung ditembus langsung jerone mangkoke peloke ati. Ati pungat gitu bahasanya. Ya itu cakra anahata itu tadi. Jadi gini Mas, saya tuh waktu di Semarang kemarin banyak sekali pertanyaan di Telegram, cuman saya nggak sempet nanyakan, hanya tak sampaikan berapa gitu aja. Waktu kita kemarin acara di Semarang. Nah ini sekarang tak sampaikan karena ini pertanyaannya penting banget, ditujukan langsung kepada jenengan terkait dengan konsep laku puasa mutih Mas Kunjung yang bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya supaya nggak harus menghubungi Pak Sodik datang ke sini dikasih ijazah puasa mutih. Ijazahnya kalau bisa lewat di YouTube gitu kan. Enak gitu. Kira-kira seperti apa Mas? Seperti apa? Puasa mutih. Ya nek poso ki sing penting kan esensinya niat dan tekad dulu loh Mas. Ijazah dan tidak ijazahnya itu belakangan, sebenarnya belakangan. Ketika kita sudah mau berlatih dulu untuk mempuasai sesuatu di dalam hidup kita, mempuasa itu berarti ngeposke rasa kita. Terus dengan sanjang si mutih itu tadi, silahkan dimulai saja seperti bulan-bulan Suro ini, atau kalau tidak Suro dimulai di hari weton. Minimal kan 7 hari 8-nya pati geni kan itu. Pati geni itu tidak boleh nyenggol api dan besi. Makanan pun tidak boleh dimasak dari api. Apa coba ya? Mungkin buah-buahan, cuma tidak boleh diambil dengan besi, diputil, diwelat nganggo pengapus misalkan gitu. Enak gak kepepet ya ora iso, berarti ya ngebleng nang jero kamar kalau enggak bisa, atau di pinggir sungai, ngelak ngombe. Itu misalnya kan gitu. Itu dilatih untuk apa? Mutih itu. Mutih itu untuk menghilangi sadrasa. Ilusi rasa njaba kemarin loh. Yang tak bilang kan itu saraf kaitannya. Satu kan kita ini dipengaruhi oleh rasa pahit, rasa asin, rasa manis, gitu. Rasa sepet, rasa kecut, terus rasa pedas. Katuka, lawana, madura dan lain sebagainya. Lah itu nek iso mbok luluhke, kamu baru bisa masuk kepada taraf rasa tengah. Itu perasaan. Gitu loh. Kalau kamu sudah masuk di perasaan itu ketok mbok matne. Oh, ternyata aku isek kegeden rumangsa ini gitu. Dari rumangsa itu baru ditanteng lagi, direndahne lagi ketika sudah dalam waktu tadi dipati geni. Karena tubuh kita itu selalu dipengaruhi ya proton, neutron dan seluruh strukturan yang ada di magnesiumnya kita itu terpengaruh dan bergetaran tinggi dan vibrasinya begitu cepat. Itu saat Anda bersentuhan dengan api dan besi. Setiap hari itu gak mungkin pisah karo kuwi. Cekelan lawang, mau omah, motor dan lain sebagainya. Ketika kamu bisa meredam, kamu merestart gelombang yang tinggi itu tadi, yang bersifat panas itu tadi. Dari akhirnya ketika rumangsa itu kan dipengaruhi oleh getaran api dan getaran zat besi. Ketika ini sudah bisa dilurur, ego itu melunak ego itu. Baru kowe lagi mlebu di rasa jero. Banyu Perwitasari. Nah ini jane saka kono ki jupukane. Nah, masalahnya dinamikanya orang itu siap tidak di era zaman seperti itu nglakoni kuwi. Mas arep budal ki piye kerjaku tebangan gitu. Arep budal kerjaku macul gitu. Terus gak kuat gitu. Ya berarti posisi Anda harus secara sadar, makanya gak niat tok, tekadnya ya kudu enek. Karena dengan niat harus ada tekad. Tekad itu pengkondisian secara total. Ya ruang waktu, ya ruang waktu berarti ya rumah tanggamu, aktivitas maupun kudu iso bener-bener diselehke tenanan. Ora perlu ijazah sama ijazah niat tekadnya sampean kuwi. Iya. Misalnya Pak Sodik iki lakoni nganyep gitu.
Nganyep ini kan juga laku yang diambil dari untuk membuka jalur-jalur yang berada di keseluruhan cakra jantung kita. Karena tubuh kita itu dipengaruhi oleh gelombang tingginya rasa sejati, itu pintunya katup jantung itu dipengaruhi oleh lengo, minyak, dan garam. Nah, ketika kamu bisa meleburkan minyak dan garam, yang sifatnya minyak itu adalah mengental dan memejal, sementara garam itu adalah mempercepat laju darah, itu frekuensi ini duk irit, lengo hilang, cakra jantung terbuka. Nah, itu rentan waktunya 10 dino 25 hari. 50 dino 100 dino. Utuhe sangang sasi 10 dino. Lah itu dicicil, nek setahun niku misalnya dijuguk nek pas bulan Suro. Setahun dijuguk nek bulan Ramadan misalnya. Itu kapasitas untuk bener-bener mekek hawa, Mas. Sudah rasa sudah isi. Berarti kita meluruskan kekuatan adi hari-hari dan kakang kawah. Berarti yang boleh dimakan itu yang apa saja? Misal buah boleh berarti Mas ya? Ya oleh, nek nganyep itu malah gampang. Tapi rentan waktunya lebih lama. Daripada muteh. Karena langsung ditembus langsung jerone mangkoke peloke ati. Ati pungat gitu bahasane. Ya iku cakra anahata itu tadi. Nah, makanya kita tak sanjangke sakniki. Nek wong-wong saiki itu paling enggak orang nyepelek nih, oke mau trik. Terus ritual jopo montor dan sebagainya. Inisiasi tirakat itu wis langka, Mas. Panganan wis enak soalnya. Apa-apa wis enak gitu. Tapi 1001 orang yang masih nyicil gelem ngelakoni itu sedikit-sedikit, monggo. Saya rasa dia awet. Saya rasa dia masih sinkron dengan laku semesta atau alam raya ini. Cuma yo gak tak paksa kahanane wis koyo ngene. Lah makanya kemarin pas saya tidak membuka kok ning YouTube koyo ngene iki kan gitu. Ini kan mergo mbok tekokne tak dudu wae lah pisan gitu. Karena aku iki gak tegoan karo wong iki, Mas. Yo nek kuat lah terus sesambat nang aku sing cek cewek-cewek ngono, aduh Mas aku gak kuat. Lah repot to nek ngono ya. Berarti kan ada cicilan. Ya wis ngelakono meditasi ya kok. Ibu-ibu kok wingi nek sing tanya ya ning jenengan ya. Tekok, Mas aku ki wong tuwek sik iso nglakoni spiritual ora. Lah koyo ngono tak paksa langsung lakon koyo ngene lah ya lagi ndelok wis ora kuat Mas ya gak sah poso lan gitu. Ya makanya kan kita tuh duwe ati menyesuaikan kapasitasnya. Orang itu sing penting gelem dhisik nek nglakoni. Urusan nanti lakunya dilakoni itu kan maksudnya dari laku yang dia lakoni dia akan menemukan konsekuensi logisnya, konsekuensi dia lakunya sendiri-sendiri kok gitu loh Mas. Daripada dul usah aku tak nganyep terus siji-sijine tekun meditasi nyicil ya ora apa-apa padha wae daripada orang nglakoni blas kok ngono Mas. Lah saya ini nyicil terhadap bangsa Indonesia, terhadap orang yang terpanggil secara spiritual. Nek langsung dipungkel, aku langsung ngomong misalnya neng Mas Indra, niki lakone kudu ngebleng 10 dina 10 bengi. Pan pupus atine. Aduh, aku sik seneng mendem, aku sik seneng berat iki Dek. Cilokoi. Jadi kita menyediakan seneng mendem. Orang. Jadi kita menyediakan ruang, Mas. Ruang untuk setiap orang itu berproses kayak wadah. Makanya di Jawa kan ada ajaran pangiwa terus panengen. Ojo langsung dipanengen iki sik. Di karantina yang pangiwa sik. Sebagaimana pasien loro narkoba itu harus direhabilitasi dulu. Kan setiap dari kita sebenarnya terpanggil, duwe panggilan spiritual. Tapi kan sik akeh lorone, Mas. Kapasitas misalnya wong sing ABC iki sik duwe penyakit. Setiap orang tuh ingin sembuh sebagaimana pasien narkoba. Kan itu tetap kudu di rehabilitasi dulu. Nah, rehabilitasi ini pengayaannya lewat jalur-jalur sing sik menak dhisik. Gitu loh, pangiwa misalnya ada kan gitu. Baru nek wis kok kene iki kuat dipanengen ki. Jadi nek kita tuh harus bijak, aja dipupus. Lah guru-guru itu yang sekarang itu langsung mupus. Wae pok kuat lakone. Kon ngono rodok macak gembreget ngono kae. Iki lakone kudu topo ning tengah segara. Repot neh bocah saiki ora iso gitu. Dan itu semuanya disamaratakan begitu. Makanya zaman biyen ketika saya pun berguru kepada guru saya itu zaman-zaman sing berguru itu seerane bapak saya. Swargine maju itu ya cetil, ya pelit. Tidak sembarang madarke ilmu dan lakon. Tapi ketika saya datang dan Kang Salim datang itu wis diwehne kabeh, Mas. Karena mungkin zamannya berbeda. Seperti saat ini tuh biyen jawane gak oleh kudu disengker. Gitu loh. Karena pada zaman itu zamannya kesroh tenanan. Dadi wong sing dididik kudu dadi barang sing tenanan gitu, Mas. Makanya lakone sing tenanan. Nek saiki akhirnya wong tak pupus tak padakne karo lakone wong zaman biyen. Aduh. Zaman lampu wis padang, Mas. Panganan serba instan, akeh junk food, akeh makanan cepat saji. Ora iso, harus
berhasil untuk merehabilitasi kesadaran orang sekarang itu. Oke, sekarang konkretnya aja Mas. Karena kemarin minta ya, mereka langsung minta pokoknya aku dumbangan opo Mas selama pirang dino terus sampai kapan itu aja Mas, coba Mas. Dilakoni ya nek mutih intine kuwi mang mengupas sadrasa itu ngeluruhkan ilusi 6 rasa tadi. Ya terserah, makanya kan mangannya kan tawar kan ya. towo, kan gitu kan. Monggo. Apa wae sing penting tidak mengandung rasa. Ya paling kan sego. Wong nek nganyep. Oh, gitu. Lah mutih apa nganyep sing dijukuk? Kalau yang nganyep dulu aja. Kalau yang nganyep mutih. Nganyep rada berat. Oke. Karena rentan waktunya lebih lama. Ya mutih ya paling ya singkong. Gitu. Sego lah saiki kan 2 versi. Nek versiku bebas karena tujuannya untuk menyirna ilusi 6 rasa. Nek enek zaman biyen iku sego entek-entekan, Mas. Jadi misalnya dimulai saka dina ke-8. Iki 80-an, sesuk 70-an, sesuk 6, 5, nek sampai entek terus sampai pati geni. Nasi putih nggak apa-apa. Ya memang khusus nasi putih nek kuwi sing nasi nek ditambahi tahu sama bang brambang gimana? Lah kuwi beda nek iki beda. kan dua bentuk gaya. Tools ya, 2 bentuk cara. Kowe nganggo sing muluk sego entek-entekan iki atau sing mangane bebas ning sing tidak mengandung rasa berarti tan tawar. Oh. Milih ho. Iya. Kalau bang brambang mengandung rasa ya? Ya kan pedes. Iya. Lah nek tahu, tempe, nggote misale, singkong bumbuan lho. Karo anu ya gak apa-apa, tapi nek telur rambat ya legi. Iya. Oh, ini termasuk buah dong berarti Mas. Lho ya iya no. Lho iya ya ora oleh, Man. Iya. Itu rentang waktunya berapa lama Mas Tunjung? 7 hari? 7 dina 7 bengi digenepi 8. Sing 8 kuwi pati geni ya. Setiap lagu itu harus dipungkasi pati geni. Yes. Terus tanpa niat apapun ya, pokoknya yang penting berangkat sesuai dengan tekad yang baik gitu ya. Yo niatnya aku nempuh laku iki diparingi kuat waras akas awas slamet. Wis to nek wis slamet harus njaluk apa ya, Man? Ya wis utuh gitu, Mas. Slamet nek diparingi pangkat derajat yo iso ngelola, diparingi rezeki yo iso ngendhaleni. Ngono Mas. Dadi kan slamet. Nggih. Diparingi berkah nek ra iso ngendhaleni ora slamet, Mas. Dadi godho. Dadi masalah. Makanya kuat waras akas awas slamet utuh. Teman-teman yang di luar negeri nggak usah bingung-bingung, tinggal dijalankan saja. Nggak usah datang ke sini nemui Kang Salim untuk diwedar ijazah puasa mutih Kang ya. Nah terus yang penting itu informasi yang selama ini tertanam di dalam pikiran itu juga mulai diruat. Jadi nek tirakat itu undang-undang klebon kodam itu dibuang. Itu informasi itu tidak sehat. Anda sendiri yang akhirnya mendatangkan si kodam kuwi melalui pikiranmu kuwi mang sugesti tadi. Oke. Kira-kira gitu Mas. Ya siap Mas. Laku-laku wae apik wae wong ibaratnya detoksifikasi ya. Ditok dilakukan. Oke, dari puasa mutih saya tadi di jalan tuh berpikir gini Mas. Jadi ini kan bulan Suro ya. Kalau bulan Suro tuh di ajaran lain dikatakan Muharram. Mulut jadi Maulid. Sapar jadi Sofar. Jangan-jangan pencurian apa biji gitu. Aku mikir elek Mas. Mikir kayak gitu. Ini yang nyuri itu Jawa mencuri Arab atau kebalikannya atau seperti apa sebenarnya Mas? Nek tradisi sejarah itu? Iya. Ya perspektifnya seperti yang saya katakan kemarin. Nek sebenarnya secara manuskrip sejarah sing enek. Bulan Suro kan memang dibuat oleh Sultan pada waktu itu. Karena ketepatan dengan kebetulan dengan tahunnya yang ada di Arab itu tadi, tahunnya di Timur Tengah. Nah, akhirnya karena iki podo untuk menyatukan bangsa Indonesia Nusantara di waktu itu yang kebetulan sudah berpecah aliran agama ABCD pasca Majapahit lengser untuk menyatukan kekuatan massa demi bersatu untuk menghadapi kaum penjajah misalnya gitu ya. Akhirnya dijadikan satu. Kenal Mas, pohon sejarah runtut ini sebenarnya seperti itu. Tapi nek aku gunem pas pada waktu itu, iki kira-kira iki iso disebut surah dan asyura. Tapi aja manut aku iki anggitanku dewe. Karena belum ada kitab tertulisnya. Kok kebetulan di bulan-bulan Suro itu sebelum
digedek-gedek nih kesakralannya itu sudah memang benar-benar mengandung getaran yang sangat berfrekuensi tinggi. Jadi apik banget untuk dinggo ngruwat, apik banget dinggo ngungkal, apik banget dinggo mencipta, gawe keris, gawe apa ya apik bulan-bulan suro itu. Tapi kan tidak baik untuk pepasian, untuk rabi, gitu loh Mas. Untuk jejodohan. Karena memang frekuensinya tidak untuk itu. Karena wong frekuensinya gawe ngungkal rasa, gawe dandani awak sing reget, nggo nglarung reget kok dienggo pepasian. Nek pepasian kan sudah hasil. Dari diresiki muncul kasih murni dipasihke. Ngono lho Mas. Lah nek iki bulan iki dienggo pepasian jelas frekuensinya tidak nyambung. Gitu loh. Seringkali orang-orang akhirnya memahami bahwa gugon Tuhan itu gak ilok kan. Itu saru nek dienggo rabi, dienggo mantenan, dienggo duwe gawe. Karena bulan ini bulan ruwatan. Dan memang ketika Anda bisa merasakan setiap jam 12 malamnya pokok enak laku melek, rasakan saja getarannya berbeda dengan bulan-bulan lain. Getarannya berbeda. Nek sampai tubuh Anda sudah bisa peka mempersepsi